Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ferdian, NIM saya 13190293. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trinianingsih, NIM 13190280, kelas 13 2A07. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reno Arlem dari kelas TK 13-2A07, NIM saya 13190212. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 13 2A07 ingin menjelaskan bagaimana mengkonfigurasi breeding. Sebelum kita menjelaskan bagaimana mengkonfigurasi breeding, kami akan menjelaskan topologinya terlebih dahulu. Pengertian breeding. Breeding juga dikenal sebagai switch layer 2. Adalah perangkat keras yang digunakan untuk membuat koneksi antara dua jaringan komputer yang terpisah atau untuk membagi satu jaringan menjadi dua. Kedua jaringan komputer ini biasanya menggunakan protokol yang sama. Breeding itu kita bisa menggabungkan beberapa interface yang ada pada router mikrotik dalam sebuah jaringan. Dan di mikrotik ini memakai 3 ether atau 3 interface. Dan router mikrotik ini yang router pertama, kedua, dan ketiga itu memiliki segmen yang berbeda. Dan dengan konfigurasi breeding ini kita bisa membuat seolah-olah ether 1, 2, dan 3 ini bisa saling terhubung atau saling terkoneksi. Dan kita menggunakannya dengan menggunakan mesin VirtualBox. Maka kita akan menggunakan 2 mikrotik dan 2 XP atau 2 klien. Dan dari gambaran ini nanti kita dapat internet dari wifi, lalu kita tethering ke laptop, dan di laptop nanti kita seret dengan adaptor host only agar dapat terhubung ke mikrotik 1 pada VirtualBox-nya, karena adaptor ini pusat dari internet. Setelah itu masuk ke mikrotik. Mikrotik menggunakan gateway-nya dari adaptor host only. Apabila sudah berhasil terhubung dari internet ke wifi, wifi ke laptop, laptop ke mikrotik, dan mikrotik ke klien 1, maka kita akan menambahkan virtual mesin yang ketiga, yaitu mikrotik kedua, dan kita juga akan menambahkan virtual mesin yang keempat, yaitu klien 2, dan kita akan melakukan setting di VirtualBox-nya. Jadi antara mikrotik 1 dan mikrotik 2 ini akan terhubung menggunakan ether 3. Selanjutnya, sebelum menjalankan si mikrotik dan XP yang pertama itu, kita akan setting adapternya terlebih dahulu. Nanti ada penjelasannya ketika dikonfigurasinya. Dan kita akan menambahkan ether 3, ini berfungsi untuk ke mikrotik 2. Selanjutnya di mikrotik 2 ini hanya memerlukan ether 2 saja. Yang ether 1 nanti difungsikan breeding atau penghubung ke mikrotik 1. Lalu setelah melakukan konfigurasi breeding antara klien 1 dan klien 2, klien 1 ke mikrotik 2 akan saling terkoneksi, dan sebaliknya mikrotik 2 bisa ke klien 1, mikrotik 2 bisa ke mikrotik 1, klien 2 bisa ke mikrotik 1. Setelah itu mikrotik 2 dan klien 1 bisa akses ke internet tapi tidak langsung. Dia melalui koneksi yang telah diberikan atau ke mikrotik 1. Setelah itu akhirnya klien 2 bisa akses ke mikrotik 2.
Mungkin itu saja penjelasan topologinya, dan kita akan melanjutkan untuk konfigurasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 13 2A07 ingin menjelaskan bagaimana cara konfigurasi breeding. Sebelum konfigurasi, kita buka terlebih dahulu VirtualBox-nya. Sebelum menjalankannya, kita akan men-setting jaringannya di Mikrotik dan XP-nya. Kita pergi ke Mikrotik pertama, lalu klik pengaturan, kita klik ke jaringan. Di adapter pertamanya kita klik adapter host 1, namanya VirtualBox host only. Di tingkat lanjutnya itu seperti ini. Di adapter keduanya kita klik jaringan internal, lalu namanya kita ganti menjadi Ethernet. Tingkat lanjutnya seperti itu. Di adapter ketiganya kita klik jaringan internal, namanya kita ubah menjadi Ethernet 2. Di tingkat lanjutnya seperti ini, lalu klik OK. Ya, Mikrotik kedua kita klik di pengaturan, lalu klik set jaringan. Di adapter pertamanya kita klik jaringan internal, nah namanya kita ubah menjadi net 2 supaya terhubung ke Mikrotik pertama. Di adapter keduanya kita klik jaringan internal, lalu namanya kita ubah menjadi net 3, lalu klik OK. Di XP nya kita klik pengaturan, lalu klik jaringan. Di adapter pertamanya kita klik jaringan internal, namanya kita ubah menjadi inlet saja supaya terhubung ke Mikrotik pertama. Di tingkat lanjutnya seperti itu, lalu klik OK. Di XP kedua kita klik pengaturan, lalu ke jaringan. Kita adapter pertamanya kita klik ke jaringan internal, lalu namanya itu kita ubah menjadi net ketiga supaya terhubung ke Mikrotik kedua. Di tingkat lanjutnya seperti ini, lalu klik OK. Karena di sini kami sudah menjalankan keempatnya. Setelah selesai, kita juga akan mengoneksikan laptop ke internet terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan WiFi. Sebelum mengoneksikan, kita cek Windows R-nya. Lalu kita klik CMD, lalu ketik ping.google.com, lalu klik enter. Seperti ini. Apabila sudah reply, maka laptop sudah bisa mengakses ke internet, lalu kita akan melakukan syarat. Kita akan klik kanan pada bagian internet. Klik kanan, klik kanan, lalu open network and sharing and center. Lalu klik change adapter setting, dan di sini kami sudah melakukan syarat. Untuk cara kita klik kanan pada bagian WP, lalu kita klik properties. Nah, kita klik setting. Kita klik setting, lalu servernya dicek mesin saja, oke aja. Nah, kita cek mesin. Nah, di itunya kita ganti VirtualBox host only network, lalu klik OK. Setelah itu kita akan menjalankan keempat Mikrotik dan XP-nya. Lalu ke Mikrotik ketik
mikrotik itu kita ketik itu mikrotik pertama, lalu kita klik aja. Klik admin, pasportnya kita kosongkan saja, lalu enter. Nah, kita klik interface print, lalu enter. Kita IP address, add address. Nah, kita ketik addressnya, lalu interface enter ke pertama, lalu IP address root add gateway kita IP-nya kita bedain satu, dan IP DNS server kita ketik IP-nya. Nah, di sini saya pakai 88 sesuai ada di Google. Allow remote request. Yes. Kita klik lagi IP firewall NAT at chain securNAT as action masquerade out interface ether 1 IP address add address, kita klik IP-nya berapa, kita bedain sama ether ke 1, jadi ini buat ether kedua, lalu kita ping google.com. Maka sudah bisa akses ke internet, lalu klik tombol Ctrl+C untuk menghentikannya. Setiap kita pakai SP1 nya, sebelum konfigurasi lalu kita klik open network connection terlebih dahulu, klik area local area, lalu klik kanan, lalu klik protokol, klik protokol, lalu isikan IP nya yaitu 192.168.100.10. Lalu DNS nya kita isikan 192.168.100.1. Setelah itu kita testing ke TMD, lalu klik google.com. Apabila sudah reply, maka SP-nya juga bisa mengakses ke internet. Lalu kita buka inboxnya menggunakan IP 192.168.100.10, lalu klik connect. Setelah itu kita akan merubah kedua interface. Kita klik 2 kali pada interface, lalu name-nya diganti menjadi publik. Lalu klik apply dan OK. Klik 2 kali pada keduanya, lalu kita ganti menjadi lokal. Apply dan OK. Lalu klik 2 kali pada ketiganya, nama diganti menjadi hybrid ke R2. Lalu klik apply dan OK. Setelah itu kita akan menambahkan IP addressnya, klik tambah lalu masuknya IP addressnya 192.168.100.2/24 dan interface-nya linknya yang ke link ke R2. Setelah itu kita masuk SP2 nya. Kita atur IP-nya terlebih dahulu, klik network, lalu klik internet protokol, lalu klik protokol, lalu masukkan IP-nya 192.168.100.10.
DNS 192.168.1.0.4, lalu klik OK. Setelah itu kita masuk ke Windows-nya. Menggunakan MAC address. Setelah itu kita akan mengubah interface enter 1 menjadi bridge ke R1. Maaf. Nah, kita ubah interface enter 1 menjadi bridge ke R1, klik apply dan OK. Lalu enter 2 menjadi lokal 2, lalu klik apply dan OK. Setelah itu kita akan menambahkan IP address-nya, klik plus lalu isikan address-nya, lalu klik bridge ke R1 yaitu 192.168.3/624, lalu klik apply dan OK. Lalu lokal 2 nya 192.168.1.0.4/24, lalu klik apply dan OK. Setelah itu kita akan mengakses melalui new terminal, kita ping routernya yang di SP. Kita ketik ping 192.168.0 sudah bisa terkoneksi, lalu ping pada satunya kita cek IP kampusnya. IP kampusnya pada terlebih dahulu yaitu IP kampus, lalu enter. Setelah itu di klien 2 nya kita ping langsung. Ternyata masih time out dan belum bisa saling terhubung. Maka kita akan buat bridging-nya. Kita klik bridge, lalu klik plus namanya bridge 2, lalu kita tambahkan port-nya, klik port, lalu klik tambah plus, lalu klik bridge ke R1, lalu klik apply dan OK, lalu klik tambah plus, lalu klik lokal 2, klik apply dan OK. Lalu kita mencoba ping ke lain, ketik ping 192.168.1.0.10 dan masih time out juga karena kita belum setting bridge ke klien 1. Next. Setelah itu kita pergi ke klien 1 untuk membuat bridging-nya. Kita klik bridge, lalu klik tanda plus, name-nya kita ganti menjadi bridge 1, lalu klik apply dan OK. Lalu kita tambahkan portnya, klik tanda plus, interface-nya bridge ke R2, apply OK. Tambahkan lagi tanda plus, interface-nya lokal, lalu klik apply dan OK. Lalu kita tes ping di new terminal di Winbox-nya. Kita ketik ping 192.168.100.3. Apabila reply maka sudah berhasil terkoneksi. Apabila sudah reply maka dari kedua kliennya sudah sering terkoneksi dan kita akan menambahkan ping google.com agar terkoneksi di internet. Kita pergi ke XP2 nya, lalu ke new normal, kita ping google.com. Apabila belum bisa maka kita setting terlebih dahulu, ketik IP very well net @chain,
srcnat action masquerade out interface sama dengan breathe ke R1, enter. IP DNS set server sama dengan 192.168.137.1,888, allow remote request sama dengan yes, enter. IP route at gateway sama dengan 192.168.100.2, enter. Kita coba ping 88 lalu enter. Nah, udah bisa terkoneksi. Lalu kita ping google.com, udah bisa terkoneksi juga. Apabila sudah berhasil, maka XP2 nya sudah bisa terkoneksi ke internet. Kita akan mencoba buka YouTube. Kita pergi ke Mozilla, bentar, agak loading ya teman-teman. Di sini kita akan mencoba membuka YouTube. Ketik YouTube, lalu kita search connection. Nah, apabila sudah bisa masuk ke YouTube, maka sudah bisa terkoneksi. Dan ini cara konfigurasi breeding yang kedua klien saling terkoneksi satu sama lain. Sekian penjelasan dari kami. Apabila banyak perkataan dan yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.